Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Moral dan Implementasinya dalam Belajar. Sebelum kami lanjut membahas materi, izinkan saya mewakili kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Rehan Faradina. Yang kedua ada Delania Putri. Yang ketiga ada Nurul Aziza. Dan yang terakhir ada Ferawati Anggreni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa berupa objek-objek lain yang membuat individu memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang baru, ataupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan oleh si individu sehingga menimbulkan kembali perhatiannya yang dapat memungkinkan terjadinya sebuah interaksi. Dapat kita simpulkan juga bahwa belajar itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Anggreni dengan NIM 191012332006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau bisa disebut juga moris, yang berarti adat istiadat, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Adapun moralitas merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ialah yang A. Konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orang tua pada suatu waktu harus juga dilarang apabila dilakukan kembali pada waktu lain. Yang B. Sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah dan ibu atau sebaliknya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Sikap orang tua yang keras atau otoriter cenderung melahirkan sikap disiplin semu pada anak. Adapun sikap yang acuh tak acuh atau sikap masa bodoh cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperdulikan norma pada diri anak. Yang C. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Orang tua merupakan penganut atau teladan orang tua yang cenderung menciptakan iklim yang religius atau agamis dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka akan mengalami perkembangan moral yang baik. Yang D. Sikap orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau bertindak tidak jujur, maka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pendidikan langsung, yaitu melalui peranan pengertian tentang pendidikan tingkah laku yang benar dan yang salah. Nah, di sini maksudnya kita sebagai orang yang lebih dewasa harus dapat memberikan pengertian kepada orang yang lebih muda tentang hal yang baik dan hal yang salah. Contohnya di sini, misalnya ada anak yang sedang berkelahi dengan temannya, lalu dia memukul temannya. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa harus memberikan pengertian, hal tindakan yang kamu lakukan ini adalah hal yang salah gitu loh. Ini juga berhubungan dengan bagaimana cara orang tua menyampaikan ini. Misalnya orang tua tuh adalah seorang teladan bagi anaknya. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Misalnya dia memberitahu anaknya dengan cara baik-baik, memberikan pengertian, tidak marah-marah ketika anaknya melakukan kesalahan pertama kalinya. Nah, ini berhubungan dengan identifikasi, yaitu cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Jadi masa di sini anak ini seperti biasa ya, anak itu adalah seorang peniru. Jadi
apapun yang orang di sekitarnya lakukan, mereka akan merekam. Nah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa harus bisa mengontrol tingkah laku kita agar orang-orang anak yang di sekitar kita ini dapat meniru hal yang baik dari kita. Dan berhubungan dengan hal yang selanjutnya itu proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Setelah mereka merekam apa yang kita lakukan, nah biasanya anak ini akan mempraktekkan apa yang kita lakukan itu. Mereka akan melakukan juga hal yang sama dengan yang kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nurul Aziza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dengan belajar. Nah, pendidikan karakter itu sangat relevan digunakan di negara kita. Nah, proses pembelajaran pendidikan karakter secara terpadu bisa dibenarkan karena sejauh ini muncul keyakinan bahwa anak tumbuh dengan baik jika ia dilibatkan secara alamiah dalam proses pembelajaran. Nah, istilah terpadu dalam pembelajaran ini berarti pembelajaran itu menekankan pada pengalaman belajar dalam konteks yang bermakna. Nah, pengajaran terpadu dapat diartikan sebagai suatu konsep pendekatan belajar yang melibatkan bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Nah, bermakna di sini nih maksudnya adalah karena dalam pembelajaran terpadu itu peserta didik akan memahami konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahaminya dalam pembelajaran hubungan antara peristiwa alami. Jadi mereka akan menyinkronkan antara pengalaman langsung dengan apa yang telah dipelajarinya. Sekian dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.